Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Beta Jutai 07. Satu minggu yang lalu saya membuat konten terkait dengan viralnya Rocky Gerung dan Hotman Paris berbicara soal filsafat dan hukum. Nah, di situ saya mengatakan bahwa orang yang ahli filsafat sudah tentu paham dengan hukum. Kenapa? Karena hukum itu berasal dari ajaran moral. Oke? Hukum itu berasal dari ajaran moral. Nah, sementara orang hukum belum tentu mengerti tentang filsafat. Kira-kira begitu. Ya. Nah, sehingga dari konten saya itu muncul komentar dari salah satu akun channel YouTube yang namanya Thohir Badrus. Oke, mungkin teman-teman baca dulu komentarnya. Nanti kita bahas poin-poin atau intisari dari komentar si Thohir Badrus ini. Ini dia komentarnya, guys. Oke guys, itu dia komentar dari si Thohir Badrus. Ada beberapa poin yang saya ambil dari komentar beliau. Bahwa ternyata saya juga meminjam kata Rocky Gerung bahwa si Thohir Badrus itu memang dungu juga. Ya kan? Dungu juga. Nah, ada beberapa intisari dari situ. Saya ngambil poin-poin dari komentar si Thohir Badrus ini bahwa dia pertama, kesalahan paling pertama atau dungu yang paling pertama yang dimiliki oleh si Thohir Badrus ini adalah dia mengatakan Rocky Gerung itu tidak bermoral, tidak beradab. Nah, kedua, dia mengatakan bahwa Rocky Gerung itu tidak beragama. Yes, jelas ya. Nah, dan juga si Thohir Badrus mengatakan bahwa saya ini seorang muslim yang paham tentang mana baik dan mana benar, mana fiksi, mana yang fakta, mana yang fiktif. Oke. Poin pertama, dia menyinggung soal agamanya Rocky Gerung. Ya kan? Nah, tentu si Thohir Badrus, kalau Anda seorang muslim yang baik dan benar, seorang muslim yang kafah, itu semestinya tidak boleh menyinggung soal privasi orang, menyinggung atau menanyakan soal agama seseorang. Kalau Anda seorang muslim yang juga paham. Nah, di sini saya juga meragukan tentang keislaman Anda. Kenapa Anda menanyakan terkait agama seseorang? Sudah jelas dalam Islam mengatakan bahwa lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Oke? Ngapain kamu harus menanyakan agama dari seseorang? Dia mau beragama atau tidak, ya udah, itu terserahnya dia. Ya kan? Nah, saudara Thohir Badrus, ente kalau sebagai muslim yang benar, sebagai muslim yang kafah, coba saudara baca di surah Al-Baqarah ayat 256. Di situ narasi Al-Quran mengatakan bagaimana? Narasi ayatnya mengatakan seperti apa? La ikra'a fid din. Masalah untuk menganut agama manapun itu tidak ada paksaan di dalamnya. Tidak ada paksaan untuk menganut semua agama, terkhususnya Islam. Jadi Allah itu mengatakan bahwa untuk menganut agama Islam atau agama manapun itu tidak ada paksaan di dalamnya. Coba saudara baca di dalam surah Yunus ayat 99. Apa Allah mengatakan di situ? Sungguh mudah bagi Allah untuk membuat semua orang beriman. Tetapi apakah engkau ingin memaksakan semua orang untuk beriman? Enggak, kata Allah di situ. Saudara, kalau memang Anda sebagai seorang muslim yang taat, seorang muslim yang paham, kalau Anda sebagai seorang muslim yang bukan muslim KTP, tidak perlu nanyakan, ya, tidak perlu menanyakan tentang agama seseorang. Itu privasi. Yes, jelas. Anda baca tuh, lakum dinukum waliyadin dalam surah Al-Baqarah ayat 256, la ikra'a fid din, tidak ada paksaan dalam menganut agama manapun, khususnya Islam. Oke? Jadi Allah sudah bilang, Allah tidak memaksakan semua orang untuk beriman kepadanya. Tetapi itu kalau memang kehendak Allah, mudah bagi Allah. Kum fayakun. Begitu saudara, kalau Anda mengatakan sebagai seorang muslim yang paham akan kebenaran dan lain sebagainya.
Nah, kedua, Anda mengatakan bahwa Rocky Gerung itu tidak bermoral dan tidak beradab. Yes, mari saya tatarkan buat Anda bahwa siapa yang bermoral di antara Rocky Gerung dan Hotman Paris. Ya kan? Rocky Gerung itu tidak pernah berjalan dengan wanita seksi manapun. Rocky Gerung tidak pernah mandi di kolam renang dengan wanita-wanita seksi manapun. Wanita-wanita yang penampilannya vulgar manapun. Rocky Gerung tidak pernah melakukan itu. Coba saudara melihat beberapa jejak digital Hotman Paris di media sosial yang berseliweran di media sosial, mandi dengan perempuan-perempuan yang penampilannya seksi, yang penampilannya akan merusak generasi pemahaman para generasi bangsa. Apakah apa yang dilakukan oleh Hotman Paris itu salah satu hal yang bermoral? Tentu tidak. Terus di mana poinnya Anda mengatakan bahwa Rocky Gerung tidak bermoral? Ya kan? Nah, jelas bahwa yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, yang tidak perlu dicontohi oleh generasi muda adalah Hotman Paris. Dia mandi dengan perempuan yang penampilannya seksi di kolam renang, di mana-mana. Dia selalu didampingi dengan perempuan-perempuan yang seksi dan lain sebagainya. Apakah itu tindakan bermoral? Enggak. Ataukah apakah itu dilakukan oleh Rocky Gerung? Enggak. Jadi di situ Anda harus perlu tahu bahwa siapa yang bermoral. Oke? Nah, Anda menyinggung terkait dengan agamanya Rocky Gerung. Meskipun Rocky Gerung tidak beragama, tapi moralnya bagus. Ya kan? Pemikirannya sehat daripada orang yang beragama. Kenapa? Orang yang beragama, orang yang sumpah di atas kitab suci saja masih korupsi. Padahal dia sudah sumpah jabatan di atas kitab suci, tapi masih korupsi, masih menindas rakyat, masih menghalalkan segala cara untuk merebut jabatan. Itu orang yang beragama loh. Ya kan? Sementara hari ini Rocky Gerung yang seperti Anda mengatakan dia tidak beragama, tetapi dia tidak melakukan hal-hal seperti itu. Oke? Karena dia seorang ahli filsafat, dia mengerti tentang kebenaran, saudara. Oke? Dia mengerti tentang semua itu. Karena hukum itu berasal dari ajaran moral. Dan ajaran moral itu dikaji dalam bidang filsafat. Oke? Anda harus perlu belajar tentang filsafat supaya mengerti apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Ada 4 ruang besar dalam ilmu filsafat, yaitu berbicara soal ontologi, epistemologi itu bicara soal ilmu pengetahuan, ontologi itu bicara soal keberadaan, dan aksiologi. Nah, aksiologi itu yang berbicara soal nilai. Itu nanti runutannya ke bawah bicara soal moral, bicara soal nilai, etika, karakter. Nah, itu yang akan dibawa dalam dunia hukum yang disebut dengan ontologi hukum, epistemologi hukum, aksiologi hukum, dan teleologi hukum. Semua itu akarnya dari filsafat, saudara. Oke? Nah, terus saudara mengatakan bahwa Rocky Gerung itu hanya berbicara soal ilusi karena dia tidak beragama. Wih, saudara, kalau bicara soal ilusi atau imajinasi, kita orang Islam juga sebenarnya berilusi juga. Anda mengatakan bahwa Hotman Paris itu berbicara soal kebenaran, fakta, dan lain sebagainya. Nah, kita hari ini punya ilusi atau punya hayalan ya. Dalam KBBI itu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengatakan ilusi adalah hayalan atau imajinasi. Nah, Anda mengatakan bahwa Rocky Gerung itu hanya berilusi, berhayalan karena dia tidak beragama. Sebenarnya kita yang beragama juga pernah punya hayalan, punya ilusi, punya imajinasi. Kenapa? Karena kita punya keinginan untuk masuk surga. Oke? Tetapi
belum ada kebenarannya, belum ada kepastiannya apakah kita masuk surga atau tidak. Dan kita tidak bisa membuktikan apa benar kita masuk surga atau neraka. Enggak. Jadi bicara soal ilusi, termasuk Anda juga berilusi. Tentunya Anda pasti punya cita-cita bahwa semoga orang tua saya masuk surga. Apakah Anda bisa membuktikan kalau orang tua Anda masuk surga? Enggak. Begitu loh pikiran filsafat, saudara. Nah, hanya saja kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa janji Allah itu pasti. Gitu loh. Yes, karena kita beragama. Nah, jadi saudara jangan menyinggung agama seseorang. Dia mau beragama atau tidak, ya itu terserah dia. Toh Islam sudah menganjurkan, mengatakan bahwa lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. La ikra'a fiddin. Masalah keyakinan, masalah beragama itu tidak ada paksaan di dalamnya. Jadi, kalau Anda sebagai seorang muslim yang sejati, muslim yang kafah, tidak perlu menjustifikasi agama seseorang. Begitu. Bicara soal ilusi, kita semua pernah berilusi bahwa saya berkhayalan semoga saya masuk surga. Apakah saya membuktikan kebenarannya bahwa saya pasti masuk surga? Kan enggak juga. Nah, itu yang dalam Islam dia mengatakan bahwa kita harus berikhtiar. Tentu Rocky Gerung punya ikhtiar terkait dengan demokrasi yang adil, demokrasi yang sehat. Oke? Nah, dan juga Anda mengatakan bahwa Rocky Gerung menghina presiden dan lain sebagainya. Anda perlu tahu bahwa kata presiden adalah jabatan. Rocky Gerung tidak pernah menghina Jokowi secara personal. Dia hanya mengkritik presiden sebagai kepala negara. Presiden itu jabatan loh. Karena dia belum dilantik, itu kita sudah menyiapkan baju untuknya, kita menyiapkan tempat tinggal untuknya, kita menyiapkan gaji untuknya. Jika dia salah menjalankan tugasnya, tentu kita harus mengkritisi bahkan menghina jabatannya, bukan menghina personalnya. Begitu cara berpikirnya saudara Thohir Badrus, ya kan? Kalau Anda sebagai seorang muslim yang baik dan benar, ya, tentu. Nah, jelas Anda mengatakan dalam komentar Anda bahwa orang yang beragama tidak mungkin membela Rocky Gerung. Oke, saya orang yang beragama, ya. Saya tentu beragama Islam, saya membela Rocky Gerung karena saya tahu alur pikirannya, karena saya berpikir bahwa Rocky Gerung mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, mampu memberikan dedikasi politik demokrasi yang baik, pemahaman kepada masyarakat Indonesia. Saya membela beliau. Kenapa saya membela beliau? Beliau tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang merusak moral generasi muda. Tetapi hari ini, apa yang dilakukan oleh Hotman Paris? Mandi di kolam renang, happy dengan wanita-wanita yang penampilannya seksi. Beberapa jejak digitalnya berseliweran di media sosial. Anda coba lihat. Apakah cara-cara seperti itu menurut pandangan Islam seperti apa? Apakah itu bermoral? Enggak, tentu tidak bermoral. Oke? Tetapi Rocky Gerung mampu memberikan dedikasi, mampu memberikan nutrisi ilmu pengetahuan. Beliau pernah mengajar di Sesko TNI, Polri TNI. Beliau pernah mengajar di Megawati Institute. Beliau mengajar di pusat pengkaderan PDI, menyumbangkan pikiran terhadap bangsa. Beliau pernah mengajar di Universitas Indonesia selama 15 tahun dan menolak untuk digaji. Apa kurang dari beliau? Jadi jangan menyangkut pautkan atau jangan menanyakan tentang agama seseorang. Tentu Islam melarang itu. Islam tidak memperbolehkan itu. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. La ikra'a fiddin, masalah keyakinan atau beragama tidak ada paksaan di dalamnya. Kalau memang Anda sebagai seorang muslim yang taat, seorang muslim yang paham, seorang muslim yang kafah, tentu tidak akan menanyakan tentang privasi seseorang, agama seseorang. Tetapi hari ini saya juga meragukan keislaman Anda juga.
Oke, kurang lebih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.